Okay, guys, welcome to the TOEFL preparations with me. I am Habi as an explainer right now. So today we're gonna talk the really super important in the TOEFL structure, which is about the be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi every sentence itu must have a subject and a verb. Simple rule-nya tuh kayak gini. Em, Kalau kita tidak punya subjek tapi kita punya verb itu salah. Kalau kita punya verb, tapi kita nggak punya subjek, itu juga salah. Kalau kita punya extra, nah di sini dia bilang nih, extra nih. Extra subject or verb, itu tetap salah juga. Extra verb, subjek dan verb itu gimana? Misalnya, subjek itu ada dua. Terus tambah lagi dengan verb satu misalnya. Atau sebaliknya, ini nggak boleh, subjek nggak boleh dua, verb tetap satu, atau verb dua, subjek satu itu tetap juga salah. Oke? Nah, yang paling penting yang perlu kita pahami di sini itu adalah tentang subjek dulu. Subjek itu siapa atau apa yang melakukan aksi. Dan verb itu aksi atau keadaannya. Nah, jadi contoh simpelnya itu kayak gini nih. Saya ada bikin contoh nih. Traffic was backed up. Nah, seperti kita lihat di sini, traffic di sini itu adalah subjeknya. Ini adalah subjek. Dan verbnya itu adalah was backed up. Nah, jadi kalau dua ini ada, misalnya subjeknya ada nih, ini subjek, ini verb. Nah, berarti itu sudah aman atau bisa dibilang complete sentence ya. Nah, seperti itu. Tapi yang common problem ya di TOEFL itu biasanya ada tiga. Yang pertama itu tidak ada subjeknya. Yang kedua tidak ada verbnya. Yang ketiga seperti saya bilang tadi ekstra. Misal subjek dua, verb satu. Verbnya dua, subjek satu seperti itu. Nah, kita lihat nih contohnya nih, example satu di sini. Example one from the paper and computer test TOEFL test. Di sini awalnya nih udah kosong nih, ya kan? Kosong. Terus di sini ada was dan backup. Nah, dan ini adalah si verbnya. Terus yang belakangnya ini apa? Ini semacam bisa dibilang um, additional. Sorry. Bisa dibilang semacam additional information. Additional. Nah, bisa dibilang additional information. Terus kalau kita lihat di sini, ini ada A nih. Eh, Contoh, kita ambil jawabannya A. Yesterday. Yesterday was backed up for miles on the freeway. Kelihatannya itu oke banget jawabannya. Tapi sebenarnya salah. Kenapa? Karena yesterday itu bukan subjek yang tepat untuk was backed up. Satu. Nah, ini sebenarnya butuh sesuatu yang bisa yang macet ya. Karena dia bilang sini was backed up freeway, miles freeway. Nah, makanya kalau in the morning ini salah. Ini salah. Cars ini juga salah. Yang paling tepat itulah traffic. Kenapa? Subjeknya itu harus match dengan yang namanya verbnya. Kalau tidak match, juga nggak logik itu jadinya. Oke, lanjut. Kalau kita lihat lagi di example number 2-nya, ini ada um, nah, nih, example number 2 nih. Engineers titik-titik for work on the new space program. Nah, kalau kita lihat di sini, eh jo- contohnya nih, kalau kita bikin jawabannya necessary di sini, engineers necessary for work on the new space program. Di sini itu subjeknya udah ada. Apa subjeknya? Subjeknya itu adalah engineers. Nah, kalau kita letakin ya jawabannya yang A nih, adjektif necessary ini adalah adjektif. Adjektif. Jadi tidak bisa. Karena kita butuhnya apa? Kita butuhnya itu adalah verb. We need a verb after engineers. Oke? Nah, kalau kita lagi sini, hopefully juga bukan. Karena ini bukan verb. Terus next month ini juga bukan verb. Terus
Setelah kita choosing semuanya, kita coret-coret, yang paling tepat itu adalah are. Are needed. Ini adalah verb. Nah, ini adalah verb. Dan selebihnya bukan verb. Ini adjective. Ini apalagi. Dan ini next month bukan juga. Ini adalah verb. Oke, jadi yang paling benarnya adalah engineers are needed for work on the new space program. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya contoh nomor 3 sini. Di sini, ini example 3. Ini ada the boy. The boy di sini berfungsi sebagai subjek. Subjek terus eh kita lihat di sini ada ini salah karena ada double verb yang tidak perlu. Nah, kalau kita lihat di jawabannya di sini, kalau dia he is nih, he itu adalah subjek kan? He ini subjek. Walaupun is-nya itu betul karena ini adalah verb. Karena kita sudah punya subjek di sini ini, subjek kita the boy, maka ini salah. Kita lihat lagi di bawah. He always was. He ini tetap, he ini subjek karena kita udah punya the boy, jadi salah. Terus ada is relaxing. Nah, di sini ada is relaxing. Walaupun di sini betul ya, dia ada verb, tapi kita sudah punya yang namanya going to, going nih, going ya. Jadi going ini kita harus ikutin dengan yang kalau dia simple present, dia harus ya saja di sini, nggak perlu ditambahkan relaxing. Nah, jadi ini salah. Kita harus ikutin ini. Nah, yang paling betulnya adalah will be di sini. Karena kita butuh yang namanya kata kerja will be ini memang harus diikutin dengan yang verb plus ing. Nah, verb plus ing. Jadi, secara the boy will be going to the movies with a friend. The boy is relaxing going to sangat tidak. Jadi semuanya ini A itu karena subjeknya ada. Jadi kalau kita pakai ini double nih subjeknya. B begitu juga. Kalau C itu going ini gimana cara pakainya kalau ada relaxing. Nah, kayak harus ada kalau is saja sini betul ya. Karena sini yang paling tepat adalah will be ini memang harus diikutin dengan verb in. Verb in. Oh, sorry. Will be ini memang harus diikutin dengan verb in. Jadi yang paling tepat itu adalah D. Nah, selanjutnya, jadi golden rule-nya itu kayak simple banget gitu. Kalau di dalam satu subjek itu ada di dalam satu subjek, sorry, di dalam satu kalimat itu ada subjek satu, terus ada main verb-nya satu, udah itu udah betul. Kemungkinan betulnya sangat tinggi. Kalau lebih atau kurang itu salah, misalnya subjeknya hilang atau verb-nya hilang itu kemungkinan besarnya salah. Oke, Oke, coba kita soalkan ini dikit deh. Kita harus soalnya dikit. Nah, kita lihat contohnya dulu. Di sini kan ada nomor satu nih. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Di sini kan dia udah garisin nih. When ini adalah kata jadi verb. Terus yang hilang apa? Yang hilang itu adalah subjek sini. Makanya dia salah. Terus yang belakangnya apa? Ini kayak informasi tambahan biar ini tuh makin jelas dan depannya. Terus yang kedua ini ada a schedule of the day's event. Nah, ini itu siapa? Nah, ini adalah subjeknya dan ini adalah aksinya. Can be obtained at the prom desk. Jadi dia correct. Oke. Nah, coba kita lihat di sini jawaban eh, soal yang mana ya yang bagus dibahas. Nih. Nah, nomor 5 ini sama dengan nomor 2. Contohnya nih, the box ini adalah subjeknya. Terus can be open ini adalah verbnya. Nah, jadi segitu saja untuk penjelasan uh, be sure the sentence has a subject and verb. Nah, untuk
kalian untuk kalian tolong komen di bawah. Menurut kalian yang kalian tahu ini gimana? Sesuai dengan saya jelasin tadi. Apakah ini correct, 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 incorrect, apa gimana gitu? Dan kasih deskripsi dikit kenapa itu betul dan salah. Oke, thank you so much guys for having me to explain my um, tutorial today, and I hope that you understand and see you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.